Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat berjumpa ya dalam video kali ini. Selanjutnya salawat dan salam dan pesan-pesannya kita berikan, kita sampaikan, kita kirimkan ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang riset bisnis atau metode riset bisnis. Kemarin pada video sebelumnya saya sudah jelaskan yang dimaksud dengan bagaimana menyusun latar belakang, setelah itu bagaimana menyusun rumusan masalah, setelah itu menentukan variabelnya. Nah, hari ini saya akan lanjutkan topik ya tentang metode riset bisnis, bagaimana tahapan-tahapannya. Saya harapkan tugas-tugas mengumpulkan jurnal sudah semua dikumpulkan dan sudah menemukan objek penelitiannya. Nah, dan sudah menemukan artikel sesuai dengan konsentrasinya masing-masing, keuangan ya, pemasaran dan SDM. Itu tergantung dari konsentrasi Anda masing-masing. Nah, kali ini saya akan menjelaskan topiknya, yaitu tentang kajian pustaka atau telaah pustaka ya. Telaah pustaka ini kalau di dalam proposal berada di bab 2. Ya, berada di bab 2. Di dalam bab 2 itu ya, di dalam bab 2 itu terdiri dari teori-teori. Ya, setelah ditemukan teori-teori, selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Setelah itu baru berisi tentang hipotesis ya. Jadi pada umumnya di bab 2 itu terdiri dari teori-teori, kedua terdiri dari kerangka pemikiran, setelah itu terdiri dari hipotesis ya. Paham ya untuk bab 2. Di bab 2 ini cara menyusun telah pustakanya atau kajian pustakanya itu harus pertama harus berhubungan dengan variabel yang Anda pilih ya. Harus berhubungan dengan variabel yang Anda pilih. Di mana kita bisa lihatnya? Ya, Anda bisa lihatnya di judul. Paham ya? Anda bisa lihat teori-teori yang digunakan itu, teori dari mana, yaitu bisa lihat dari judul ya. Dari judul itu akan muncul teori-teori ya. Nah, contohnya misalnya pengaruh produk promosi terhadap keputusan pembelian. Pengaruh produk promosi terhadap keputusan pembelian. Nah, dari ketiga variabel tadi semua ketiga tadi harus ada teorinya di kajian pustaka ya, atau di landasan teori. Saya ulangi ya. Jadi
dari judul itu ya, misalnya ada 3 variabel ya umpamanya, yaitu produk, terus promosi, dan Y-nya adalah keputusan pembelian. Nah, dari ketiga variabel tadi, X dan Y tadi, maka di landasan teori harus muncul teori-teori tersebut. Jangan sampai tidak muncul. Misalnya ya, di latar belakang pertama biasanya mahasiswa akan menulis definisi manajemen, oke, normal ya. Setelah itu kalau konsentrasinya pemasaran, nanti dia akan bercerita tentang definisi pemasaran, konsep inti pemasaran, ya, jenis-jenis pemasaran dan sebagainya. Setelah itu baru masuk ke variabelnya tadi ya. Variabel yang pertama misalnya adalah produk. Nah, Anda harus jelaskan sedetail mungkin tentang produk ya. Definisi produk, jenis-jenis produk, bahkan indikator produk juga Anda harus sudah jelaskan di landasan teori. Selanjutnya adalah promosi. Nah, Anda jelaskan juga promosi, definisi, jenis-jenis promosi, bahkan indikator promosi juga Anda harus munculkan. Yang ketiga, teori tentang keputusan pembelian, ya, definisi keputusan pembelian, jenis-jenis, bahkan proses keputusan pembelian dijelaskan, dan indikator ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, dari itu tersusun secara sistematis ya. Pertama adalah definisi manajemen, pemasaran, terus variabel X1-nya berisi tentang produk, X2-nya berisi tentang promosi, terus Y-nya berisi tentang keputusan pembelian. Yang masing-masing itu harus diisi ya, teori-teorinya. Nah, saya harapkan untuk mengisi teori-teori tersebut ya, Anda harus mencari referensi buku-buku terbaru ya, atau 10 tahun terakhir. Jangan lagi Anda menggunakan teori 2003 ya, atau 2000 atau 1999, nggak bisa ya. Jadi Anda minimal harus gunakan 2011 atau 2012 ya. Jadi yang terbaru referensinya. Kalaupun masih ada teori-teori lama, tapi Anda bisa gunakan teori baru ya. Misalnya menurut Kotler ya. Kotler tahun berapa gitu, 2003, dalam Tijeptono. Nah, berarti dalam buku Tijeptono yang terbaru, nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya langsung, misalnya Kotler 2003 mendefinisikan fungsi manajemen atau fungsi pemasaran ini ya, itu nggak bisa. Paham ya? Nah, jika sudah selesai proses penyusunan itu, maka tahap selanjutnya adalah menyusun kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu yang diambil hanya indikatornya saja ya, definisi dan indikatornya. Misalnya X1 adalah produk, maka Anda jelaskan definisi produk, terus Anda jelaskan juga indikator-indikatornya. Promosi seperti itu juga, Anda jelaskan definisi dan indikator-indikatornya. Dan yang terakhir adalah keputusan pembelian, Anda jelaskan definisi dan indikatornya. Jadi hanya ada 3 saja yang menjadi fokus penelitian Anda ya, menggunakan teori tersebut. Paham ya? Itu bagian pertama ya, berisi tentang teori-teori. Bagian kedua adalah berisi tentang kerangka pemikiran. Nah, ini saya sudah jelaskan ya, kerangka pemikiran. Bagi 3 adalah hipotesis ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Dugaan sementara misalnya diduga ya, produk
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Diduga promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Ketiga, diduga produk dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selesai di bab 2. Jadi sederhana sekali ya. Begitu juga dengan SDM. Silakan diganti dengan variabelnya ya. Motivasi kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, Anda tinggal buat bagian di latar belakang di landasan teori pertama adalah berisi tentang manajemen, kedua berisi tentang sumber daya manusia, berikutnya berisi tentang motivasi, berikutnya berisi tentang kepemimpinan, berikutnya berisi tentang kinerja karyawan atau pegawai. Kerangka pemikiran yang sama, gunakan itu definisinya saja. Setelah itu masukkan indikatornya. Dan hipotesisnya sama juga ya, diduga. Nah, itu contoh hipotesis untuk yang penelitian kuantitatif. Kalau yang kualitatif sama juga ya, metodenya sama, variabelnya sama, dan indikatornya sama. Cuman yang membedakan adalah hipotesisnya. Nah, hipotesisnya nanti diduga tidak tercapai yang target pemasaran ya, dikarenakan pertama adalah produk, kedua adalah harga, ketiga adalah promosi atau flash, itu misalnya ya. Atau di SDM faktor diduga penyebab tidak tercapainya kinerja karyawan, pertama mungkin motivasi ya, kepemimpinan, terus lingkungan kerja dan sebagainya ya. Paham ya? Jadi seperti itu saja untuk menyusun landasan teori di bab 2 ya. Tapi yang paling penting adalah Anda sudah memiliki artikel tadi ya, sudah memiliki artikel 3 tadi sesuai dengan konsentrasinya. Begitu juga dengan keuangan ya, definisi ROE ya atau nilai saham sama, jelas cara menjelaskannya juga sama, dan indikatornya juga sama. Nah, di bab 2 itu juga ada tambahan kadang-kadang adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu masuk di bab 2 yang terdiri dari 3 jurnal ya. 3 jurnal tadi ya Anda masukkan di bab 2, dibuat tabelnya. Nah, di situ akan kelihatan apakah hasil penelitian terdahulu itu memiliki pengaruh yang sama atau tidak ya dari variabelnya. Paham ya? Jadi silakan untuk tugas berikutnya adalah Anda mencoba merekayasa atau mengotak-atik atau mulai mengisi ya, mengetik landasan teori Anda ya berdasarkan judul yang Anda pilih ya, judul yang Anda pilih. Paham ya? Mungkin itu saja untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan, dan saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.